Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial PHP dengan menggunakan Dreamweaver CS3. Langsung saja, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah database. Di sini saya pakai nama databasenya Toko, karena saya akan bikin satu kasus di mana kita akan menyimpan data barang dan data pelanggan. Yang pertama kita bikin adalah tabel barang. Fieldnya 4 dulu. Saya perlu ID barang. ID barang ini lengthnya 11, indeks primary, dan dikasih strukturnya auto increment. Nama barang varchar 35, yang selanjutnya stok dan harga. Kalau sudah, klik save. Dan kita butuh satu tabel lagi, yaitu tabel pelanggan. Pelanggan kita juga butuh 4 field. Field yang pertama itu ID file untuk ID pelanggan. Saya juga kasih ID file ini sebagai auto increment. NM file untuk nama pelanggan. Selanjutnya alamat dan nomor handphone. Kalau sudah, klik save. Dengan begitu kita punya satu database toko dengan dua tabel, tabel barang dan tabel pelanggan. Oke, sampai di sini selesai untuk database. Selanjutnya kita lanjut di Dreamweaver. Di menu Create New ini kita ambil PHP. Klik di bagian desain aja. Di menu kanan ambil yang aplikasi. Yang pertama yang harus kita set adalah data untuk site. Klik dulu di aplikasi server behavior. Maaf, di binding create a site. Kalau sudah, ini nama website, terserah. Di sini saya kasih namanya toko online. Nah, di ini alamatnya, karena kita masih memakai server lokal, jadi saya pakai sini localhost diikuti dengan folder. Kebetulan saya belum bikin folder di server lokal. Kalau seandainya kita pakai SAM, servernya berada di SAM di folder htdoc. Bikin folder baru, saya kasih namanya toko. Jadi setiap file yang kita punya untuk web nanti disimpan di folder toko. Jadi alamatnya adalah http://localhost/toko. Kalau sudah next, nah di sini pilih yes, pilih PHP MySQL. Dan di sini tujukan ke folder lokal kita tadi. Di SAM htdoc, folder kita toko. Open, select. Namun di sini folder toko kita nggak tertulis otomatis, jadi kita tulis manual saja. Toko, next. Begitu juga dengan yang ini, tujukan lagi ke C, SAM. Di folder htdoc kita tujukan ke folder toko. Open, select. Karena tidak muncul otomatis, kita ketik manual. Next. Ini juga ketik manual. Test URL. The URL prefix test was successful. Oke, next. Ini no aja. Lalu done. Dengan begitu kita sudah berhasil membuat satu koneksi ke folder kita. Jadi setiap file yang akan kita tambahkan akan terakses di sebelah kanan sini nantinya. Lalu langkah selanjutnya, kita bikin koneksi ke database. Caranya ambil di menu aplikasi, di database, klik tanda tambah ini. Ada pilihan MySQL Connection, klik. Di situ kita kasih nama koneksinya. Saya kasih namanya koneksi. MySQL servernya localhost. Username root. Passwordnya kosong, lalu databasenya kita pilih. Tadi saya pakai database toko. Oke.
lalu oke. Ini oke kan aja. Dan satu koneksi sudah berhasil kita bikin. Kalau kita klik tanda plus di koneksi, tanda plus di tabel, maka akan terakses tabel-tabel yang ada di database kita. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke insert. Yang pertama saya akan melakukan insert ke tabel barang. Jadi saya mulai desain dulu. Di sini saya biar nggak lama bikin sebuah desain yang sangat simpel. Jadi di sini desainnya menu utama, ini data barang, data pelanggan, 2 itu aja cukup untuk awal ini. Kita blok data barang. Maaf, sebelumnya kita bikin dulu satu file baru. File baru ekstensinya php create. Nah, di sini untuk data barang save, saya simpan namanya dengan barang.php. Kalau sudah, bikin satu file baru lagi, ekstensinya juga php create. Di sini data pelanggan, save juga. Saya kasih nama pelanggan.php, save. Dan di menu utama, data barang tadi kita blok. Di bagian sini, di link, klik logo folder, kita tujukan dia ke barang.php. Maaf, ini saya ada salah pemberian nama, cuman nggak apa-apa. Klik barang.php, lalu oke. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk pelanggan, blok, kita linkkan ke pelanggan.php. Ini oke aja. Kalau sudah, kita save dulu. Ini saya jadikan index.php. Save. Kita tes dulu apakah linknya sudah berhasil atau belum. Di logo globe ini, klik, pilih preview in Firefox. Yes, ini pilih no. Lalu cek di Mozilla. Jika kita klik data barang, dia akan menuju ke script barang.php. Lalu jika kita klik data pelanggan, dia akan menuju ke pelanggan.php. Dengan begini berarti link dari proses untuk tampilan sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke proses input data barang. Berarti kita akan melakukan proses input di script barang.php. Dari sini kita pilih menu insert, data object, pilih di sini insert record. Pilih pilihan record insertion form wizard. Kalau sudah, koneksian kita pilih koneksi yang sudah dibikin di awal tadi. Tadi saya bikin namanya koneksi, tabelnya tabel barang, dan di menu after inserting, go to. Maksudnya setelah berhasil menginsert ke database, kita lanjut ke script yang mana. Jadi setelah berhasil memasukkan data ke tabel barang, kita kembali ke barang.php lagi. Oke, kalau sudah klik OK. Karena di barang kita tipe fieldnya auto increment, ini dihapus saja. Kecuali tipe tabelnya bukan auto increment, jangan dihapus. Lalu tombolnya ini masih insert record. Di value kita ganti di sini simpan. Kalau sudah, save. Lalu kita refresh halamannya di Mozilla. Untuk data barang kita cobakan untuk insert data barang. Nama barang pertama sendal, stoknya 10, harganya 100.000. Klik simpan dan cek di tabel barang. Data yang kita inputkan tadi sudah masuk ke tabel. Nah, sampai di sini untuk insert sudah berhasil. Sekarang kita harusnya setelah berhasil simpan, langsung tampil datanya di halaman web. Jadi langkah selanjutnya kita ambil di insert, data object, pilih dynamic data, pilih menu dynamic table,
Di sini kita ada satu langkah lagi yang belum. Langkah nomor 4 yaitu create a record set. Jadi ikuti aja langkahnya. Namanya default aja record set 1. Koneksi. Tabel yang kita gunakan tabel barang. Ini biarkan secara default, lalu oke. Dengan begitu record set kita sudah selesai. Klik oke. Nah, ini menu untuk tabel dinamik kita. Ini pilihan berapa record yang akan ditampilkan dalam satu kali tampil. Di sini saya pilih default aja 10 file. Klik OK. Kalau sudah, Ctrl S. Coba refresh halaman web kita tadi. Nah, muncul data yang ada di tabel tadi. Saya coba tambahkan datanya. Mungkin di sini sepatu. Simpan. Nah, berhasil simpan ke database dan langsung ditampilkan ke halaman web. Dengan sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan insert data ke database, pemanggilan data ke halaman web. Nah, selanjutnya ada dua lagi, yaitu ubah data dan hapus data. Ya, langsung saja. Kita coba klik tabel. Di bawah sini ada row dan col. Kolomnya kita tambah satu lagi. Jadi yang awalnya 4 saya ganti jadi 5. Enter. Nah, kita lebarkan. Kolom yang baru ini saya gunakan untuk aksi. Itu untuk aksi ubah. Lalu aksi hapus. Kalau sudah, berarti kita butuh 2 script lagi untuk hapus dan untuk ubah. Jadi pilih file new, ekstensi PHP create, dan yang ini saya pakai untuk ubah data. Save, namanya ubah.php. Dan satu file lagi untuk hapus data. Hapus data nggak usah dikasih tampilan karena kita hanya melakukan proses penghapusan data. Jadi Ctrl S, hapus.php. Jika sudah, kita blok teks ubah ini, kita linkkan dia ke ubah.php. Namun di saat kita melakukan ubah, kita akan mengirimkan variabel. Jadi saat mengelingkan URL-nya ubah.php, kita gunakan parameter. Parameternya saya kasih di sini kode. Ini terserah, boleh kode, ID atau kode barang, terserah. Cuman di value kita ambil nilainya dari tabel. Yang harus diambil itu adalah nilai yang bernilai Unix, yang unik. Jadi di sini ID barang sebagai primary key. Oke. Klik oke. Oke kan lagi. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke ubah.php. Di ubah.php ini kita klik menu insert, data object. Kita pilih menu update record update from wizard. Dan kita disuruh untuk bikin record set lagi. Ini biar nggak bingung, saya ganti di sini namanya record set ubah. Connectionnya koneksi. Tabel yang kita pakai adalah tabel barang. Kalau sudah, kita akan melakukan filter tadi dari URL. URL berdasarkan ID barang. URL parameter tadi kita pakai URL-nya kode, jadi kita harus samakan kode. Kalau sudah oke. Nah, koneksi di sini kita pilih koneksi. Tabel untuk di update tabel barang, kita pakai recordnya record ubah, record set tadi. ID barang. Ini menu after updating go to. Jadi setelah kita selesai mengupdate, kita kembali ke script barang.php. Kalau sudah, klik OK. Sampai di sini kita coba save. Jangan lupa di barang.php-nya juga di save. Lalu refresh halaman web tadi. Nah, muncul. Klik ubah. Nah, sepatu adalah barang dengan ID 2. Coba kita klik sendal. Jadi dia sesuai data yang mau kita ubah.
Di sini saya mau ubah sepatu baru, stoknya saya ganti jadi 300, update record. Dan datanya berhasil diubah. Oke, sejauh ini untuk update kita sudah berhasil, dan langkah selanjutnya adalah untuk coding hapus. Di hapus ini kita linkkan ke hapus.php. Kita juga butuh URL. Jadi parameternya di sini. Kode juga. Value-nya itu ke kode, maksud saya ke primary key yang ada di tabel barang. Oke. Ini oke lagi. Jika sudah, berarti linknya sudah ke hapus.php. Di sini kita ambil di insert data object, delete record. Kita ambil dari URL parameter. URL parameter tadi kan kode. Jadi kita ketik kode, koneksi tabel barang. Di sini yang perlu kita ubah adalah ini, after deleting go to. Jadi setelah kita menghapus data, kita balik lagi ke barang.php. Oke. Kalau sudah, save script hapus.php-nya. Lalu kita juga harus save barang.php. Kalau sudah, refresh Mozilla ya. Kita coba hapus data sendal. Sepertinya ada kesalahan. Coba saya cek dulu. Harus jadi script hapus tadi. Di sini kita mengelingkan dengan menggunakan parameter kode, diambil dari ID barang. Ini udah oke. Dihapus. Maaf. Harusnya di sini kita nggak usah menggunakan URL parameter, tapi kita pakai primary key value. Yang harus kita ubah di sini adalah primary key value URL parameter. Di sini kita ganti menjadi kode. Kita samakan variabel parameternya. Kalau sudah oke, lalu save, refresh Mozilla. Nah, data sepatu tadi hilang. Sekarang kita coba tambah data baru. Bikin baju, stoknya 30, 400.000. Simpan, berhasil. Ubah, mungkin bukan baju. Di sini saya ganti menjadi topi. Stoknya 20 dengan harga yang lebih murah, 40.000. Update record berhasil. Saya coba mau hapus sepatu dan selesai. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial di video kali ini. Kita baru menyelesaikan untuk input barang. Tadi kita punya menu utama. Menu utamanya untuk input barang udah selesai. Selanjutnya untuk data pelanggan. Data pelanggan akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Saya harap teman-teman sekalian paham dengan apa yang saya jelaskan di video ini. Dan saya cukup sampai di sini.